Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurencia Prasetya. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pertama yaitu pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang kedua, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan cara-cara yang zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh menggunakan cara-cara spekulasi atau judi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Selanjutnya yaitu macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Syarat-syarat jual beli yang pertama yaitu penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembelinya, dan yang terakhir yaitu milik sendiri. Yang ketiga yaitu ijab qabul. Selanjutnya yaitu qiyar. Qiyar adalah bebas memutuskan, meneruskan, jual beli, atau membatalkannya. Macam-macam qiyar yaitu ada 3. Yang pertama ada qiyar majelis, yang kedua qiyar syarat, dan yang terakhir yaitu qiyar albi. Yang ketiga yaitu riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas pertukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, emas, perak, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Guna menghindari riba, dalam mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat sebagai berikut. Yang pertama, sama ukuran dan timbangannya. Yang kedua, diserah terimakan pada saat itu juga. Dan yang ketiga yaitu tunai. Macam-macam riba yaitu ada 4. Yang pertama, riba qardi, fadli, nasiah, dan yadi. Selanjutnya yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua ada benda atau harta. Dan yang ketiga lafaz kesepakatan. Selanjutnya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diberikan kepada seseorang yang telah memberikan jasanya. Selanjutnya yaitu syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan adalah mencampurkan 2 bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Rukun dan syarat syirkah yaitu ada 3. Yang pertama, 2 belah pihak yang berakad akidani. Yang kedua, objek akad yang disebut dengan maqud alaihi mencakup pekerjaan dan modal. Dan yang ketiga, akad atau juga disebut dengan istilah sigat. Selanjutnya yaitu macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan, adnan, wudu, mujawafah, dan mudarabah. Selanjutnya yaitu perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan kembali menggunakan sistem bunga. Bank dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bank konvensional. Bank konvensional fungsi utamanya untuk menghimpun dana, kemudian disalurkan kepada yang memerlukan, baik itu perseorangan maupun badan usaha. Yang kedua yaitu bank Islam atau bank syariah. Ialah bank yang menjalankan operasinya menurut ajaran atau syariat Islam, yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuranti yang berarti pertanggungan.
Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan sistem yang berlaku di asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.